Halo semua teman-teman yang lagi duduk, yang lagi nongkrong, yang lagi tidur, yang lagi ngerjain tugas. Sini sini sini, lihat video bermanfaat. Hahaha. Silakan mengeklik tombol like, comment, dan subscribe karena mengeklik tombol subscribe itu gratis, nggak dipungut biaya. Silakan menikmati video bermanfaat ini. Molly rocks in my Molly rocks in my green tea. Nah, perkenalkan, ini channel baru ya guys ya. Jadi perkenalan dulu ya. Kan ada peribahasa tuh, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Andriana Talires Halestira, biasa dipanggil Tian. Saya berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Prodi Fisika. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan ciri khas kebudayaan Bali, yaitu ogo-ogo. Nah, pasti teman-teman tahu kan ogo-ogo itu apa? Nah, jadi ogo-ogo itu adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Putakala. Nah, pasti teman-teman menanyakan kan apa itu artinya Putakala. Dalam kerajaan Hindu Dharma, Putakala mempresentasikan kekuatan atau Bu, alam semesta dan waktu atau kala yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dalam perwujudan patung, yang dimaksud Putakala digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan. Wow, menakutkan kan? Nah, biasanya dalam wujud raksasa. Wow, raksasa. Nah, selain wujud raksasa, ogo-ogo sering pula digambarkan dalam wujud makhluk-makhluk yang hidup di Mayapada. Dalam wujud makhluk-makhluk yang hidup di Mayapada itu ada contohnya itu surga dan neraka. Nah, di sini ada macam-macam bentuk ogo-ogo. Nah, mari kita simak 7 ogo-ogo. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan 7 sifat ogo-ogo atau bentuk-bentuknya. Yang pertama ada Boma Antaka. Jadi di sini ada Boma Antaka ya. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri. Ini giginya panjang ya, kukunya panjang, dan dia itu kayak menggendong sesuatu, entah itu pura ataupun apa. Dan di sini Boma Antaka adalah putra dari Dewa Wisnu dengan Dewi Pertiwi, sebagaimana yang disebutkan dalam representasi gambaran dalam alam pada perwujudan arsitektur Padmasna di Bali. Boma dalam mitologi pemutaran Gunung Mandara Giri dalam kaitannya dengan perwujudan Padmasana. Karang Boma dapat dimaknai sebagai spirit atau penjaga kesakralan Padmasana yang juga merupakan simbolisasi hutan di kaki gunung. Nah, lanjut yang kedua ada ogo-ogo yang namanya Sangkalapita utawi Sangkala Gading. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri ya, dia tuh berwarna putih. Oh, kukunya panjang-panjang sekali dan matanya itu putih ya, gak ada hitam-hitamnya. Nah, jadi di sini Suksama Semtawon atau Sangkalapita utawi Sangkala Gading diceritakan dalam sebuah peperangan yang sangat besar terjadi antara para dewa dan para kala yang akhirnya dihidupkan kembali oleh Sang Hyang Taya. Dalam peperangan tersebut, peperangan antara Sang Hyang Mahadewa dan Sang Kalapita. Nah, jadi di sini dijelaskan ya,
Ogogo Sangkalawita ini sedang terjadi perperangan ya antara Sang Hyang Madewa dan Sangkalawita. Nah, lanjut Ogogo yang ketiga, dia namanya Garuda Emas ya. Nah, sudah kelihatan ya, namanya aja sudah Garuda Emas, pasti dia bentuknya seperti Garuda. Dia ada sayapnya, wow ya. Dia juga lidahnya panjang sekali ya teman-teman. Nah, terus di sini Garuda Emas sendiri, Garuda itu berwujud raksasa membawa lontar. Nah, dia teman-teman lihat sendiri kan di situ, dia tuh sedang menggenggam lontar. Pasti di situ isinya ada tulisan. Lontar itu kayak semacam pada waktu zaman dahulu itu kayak mengirim surat gitu. Mengirim surat. Nah, dia tuh harus mengirim surat tuh dulu tuh nggak ada zamannya tuh nggak ada kertas kertas dan lain sebagainya. Dulu tuh lontar. Nah, lontarnya tuh berbentuk seperti itu, lalu dituliskan, lalu dikirimkan melalui merpati ya teman-teman. Nah, jadi di sini rasa kebinekaan dan cinta kami sebagai Daruni kepada negara Republik Indonesia dilambangkan Melayu sayap Garuda berkilokan emas, berwujudkan ciri khas dari berupa ogoh-ogoh berbentuk raksasa dan membawa lontar, melambangkan Hari Raya Nyepi bertepatan dengan Hari Raya Saraswati. Nah guys ya, jadi ogoh-ogoh ini setiap festivalnya itu diadakan setiap Hari Raya Nyepi ya teman-teman, hari rayanya orang Bali. Jadi ya setiap ada Hari Raya Nyepi itu mesti ada ogoh-ogoh. Nah lanjut ya guys ya. Yang keempat, ogoh-ogohnya namanya Ganesha dari Hindia. Nah, teman-teman tahu sendiri kan bentuknya itu, kepalanya tuh menyerupai gajah ya guys ya. Ada belalainya, ada gadingnya, ada kupingnya sangat lebar, terus badannya besar ya teman-teman ya. Nah, jadi Ganesha ini besar dan karakter mengambil tema Ganesha La India. Ogoh-ogoh ini tercipta buah karya Twins from Griya, Jepang, tampak siring. Nah lanjut guys ya. Yang kelima namanya Batra Dewi Sandana, artinya itu Dewi Kesejahteraan ya guys ya. Nah, jadi dia ini kelaminnya perempuan. Oh iya guys ya, besar, tangannya itu ada 6, yang satu itu kayak genggam sesuatu guys. Jadi dan telinganya pun ada panjang, di situ pun ada tulisannya, mungkin tulisan Bali ya guys ya. Nah, jadi yang dimaksud Dewi Kesejahteraan itu yang menganugerahkan harta kekayaan, emas, perak, permata, dan uang kepada manusia. Wow, jadi dia sejahtera sekali ya guys ya. Namanya aja Dewi Kesejahteraan ya guys ya. Nah lanjut guys, yang keenam Paksi Ireng. Nah, Paksi Ireng ini adalah ogoh-ogoh kebanggaan masyarakat Banjar Gema, Kota Denpasar. Ogoh-ogoh raksasa ini bersayap hitam dengan gagak-gagak kecil di sekitar kakinya. Nah, wajahnya itu menyeramkan, matanya itu putih menyala, kepalanya bermahkotakan tengkorak burung, tangan kanannya menggenggam sebilah pisau, dan dari punggungnya bermunculan tangan-tangan mudra berwarna kemasan. Paksi Ireng seperti memiliki daya magis untuk menghipnotis pengguna jalan yang melintas, pengendara motor, sepeda, pejalan kaki, bahkan pengemudi mobil nekat berhenti untuk berfoto sejenak di depannya tanpa peduli kendaraan mereka menimbulkan kemacetan yang parah. Nah, yang terakhir ini ogoh-ogohnya namanya Sempat Rudra Murti. Wow, dia ini beda ya dari yang lainnya. Dia ini kurus dan kukunya tajam-tajam hitam guys ya. Jadi Sempat Rudra Murti, benda ini kelihatan sederhana tetapi memiliki kekuatan gaib yang dahsyat. Wow, kekuatan gaib yang dahsyat guys.
jarang orang-orang memperhatikan dan menggunakan benda ini. Nah, itu tadi penjelasan ciri khas kebudayaan Bali, yaitu di saat Hari Raya Nyepi, mereka merayakannya dengan menggendong boneka besar atau bisa disebut dengan ogo-ogo. Nah, jadi jika dikaitkan dengan kebudayaan Khoi Jaraningrat dalam 3 wujud, yakni dalam sistem ide, sistem aktivitas, dan sistem artefak, yaitu yang pertama, sistem ide. Sebagai penerus bangsa Indonesia, kita harus bisa berpikir strategis gimana caranya agar kebudayaan kita dapat dilestarikan dan dapat dilihat oleh orang luar, dan bagaimana caranya agar kebudayaan luar itu bisa kita kalahkan dengan kebudayaan kita sendiri. Nah, yang kedua, sistem aktivitas. Sebagai penerus bangsa Indonesia, kita harus mempunyai rasa gigih dan mempunyai rasa semangat yang tinggi dalam memerankan atau memamerkan sebuah kesenian budaya nasional kita sendiri. Yang ketiga, dalam wujud artefak, kita tahu sendiri ya bahwasanya ogo-ogo itu mempunyai jiwa logis yang tinggi dan jiwa pengrajin yang tinggi. Nah, teman-teman, di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya sebagai bangsa Indonesia atau sebagai penerus bangsa Indonesia, kita harus bisa melestarikan kebudayaan kita sendiri. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih terhadap Bapak Dosen Ari Setioko, SSN, MSN, dan kembali saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih.